konsep dasar usul fiqh, dan sejarah perkembangan usul fiqh. Jadi teman-teman, pengertian usul fiqh. Usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum. Objek kajian usul fiqh. Objek kajian usul fiqh itu ada 3. Yang pertama, sumber hukum yang terperinci dan detail. Yang kedua, metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Tujuan usul fiqh dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara. Kemudian, fungsi usul fiqh. Yang pertama, memberikan pengertian dasar tentang kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, bagi seorang mujtahid mampu menggali hukum syara secara tepat, dan bagi orang yang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid. Yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Yang keenam, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang digunakan oleh mereka. Masuki sejarah perkembangan usul fiqh. Sejarah perkembangan di usul fiqh dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW. Usul fiqh ini baru lahir pada abad kedua Hijriah, di mana pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Muhammad SAW, usul fiqh secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fiqh masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Memasuki periode sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi antara masa hidup dengan bimbingan Rasulullah SAW dengan masa Rasulullah SAW yang tidak lagi menampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ro'yu atau nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW munculkan tantangan bagi para sahabat dengan munculnya kasus-kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan hukum. Di era ini, para sahabat menggunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah atau maslahah mursahah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para sahabat menggunakan 2 cara, yaitu pertama, musyawarah. Khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Cara kedua yaitu ro'yu. Sahabat menggunakan pertimbangan akal atau ro'yu yang berupa kias dan maslahah. Penggunaan ro'yu atau nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan kias dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. Memasuki periode mutakaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat, di mana mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua adalah perdebatan mengenai penggunaan ro'yu yang memunculkan kelompok Irak ahli ar-ro'yi dan kelompok Madinah ahli hadis. Yang terakhir adalah masa
tabi'in. Oh, tidak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa 4 mazhab yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat Islam yang luas. 4 mazhab itu yaitu mazhab Imam Abu Hanafi, mazhab Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mazhab ini dan sebab kemunculannya. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf atau murid Abu Hanifah diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan 3 khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan Khalifah Ar-Rasyid, dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi. Kemudian mazhab yang kedua atau mazhab Imam Maliki. Sebab kemunculan mazhabnya yaitu mazhab Malik berkembang di khilafah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di khilafah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya. Yang ketika itu dia diangkat menjadi qadhi para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. Sebab kemunculan mazhabnya yaitu mazhab Maliki awalnya berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khilafah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya. Ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut negeri tersebut. Yang terakhir, mazhab Imam Ahmad Hambali. Sebab kemunculannya yaitu mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad ibnu Hambal. Memasuki periode mutaakhirin atau generasi para murid Imam Mazhab. Awal perkembangan ilmu sufi diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fiqh Ar-Risalah. Kemudian, mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya, bahwa mereka mempunyai metode khusus fikih sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut baik dari golongan ahlul ra'yi sampai golongan ahlul hadis sampai pada masa ulama mutaakhirin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.